Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضات الله وثوابه. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala wa qala ba'dul hukama, dan dikatakan oleh sebagian para orang-orang bijak, ashru khisalin yubghiduha Allah subhanahu wa ta'ala min ashrati anfus. Ada 10 hal yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membenci 10 hal tersebut dari 10 jenis manusia. Ya, jadi ada 10 hal yang Allah benci dari 10 manusia. Yang pertama, kata beliau, al-bukhlu minal aghniya, rasa kikir, rasa pelit dari orang-orang yang kaya. Yang mana sepatutnya orang kaya itu adalah orang yang tidak kikir, yang selalu membantu daripada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kelak nanti tatkala di akhir zaman, ya, tatkala orang-orang kaya itu mereka ingin mengeluarkan zakatnya, ya, mereka sudah tidak ada orang yang mau menerima lagi. Kalau sudah demikian, ya susah, tidak akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ya, kalau jadi orang kaya, jangan orang kaya yang pelit kayak Pak Raden. Ya, kalau film Unyil dulu ada Pak Raden, ya orang kaya tapi pelit. Nah ini jadilah orang yang kaya tapi yang loman, ya, yang selalu bisa membantu orang lain. Makanya guru saya selalu mengajari, guru kami selalu mengajari kami dengan doa, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang kaya. Allahumma ij'alna minal aghniya'i syakirin an-nafi'in li ummati sayyidil mursalin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang kaya, yang bisa bersyukur dan bisa membantu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Orang kaya bersyukur bisa membantu orang lain, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hartanya, ya, kelak di akhirat, ya, tidak akan membahayakan dirinya. Karena orang yang mempunyai harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana engkau dapatkan harta ini dan kemana engkau infakkan harta ini. Nah, makanya orang kaya itu paling akhir masuk surganya karena hisabnya paling lama. Nah, kalau orang miskin paling cepat masuk surganya. Nah, ini jadi Allah membenci sifat kikir daripada orang-orang yang kaya. Kemudian yang kedua, wal kibru minal fuqara, dan Allah juga membenci rasa sombong daripada orang fakir. Ini kalau sudah orang fakir sombong, berarti sudah salah tempat. Kalau orang kaya sombong wajar karena punya harta. Tapi kalau orang fakir sombong, ini kelewatan sudah. Sudah fakir sombong, mau dikasih bantuan, mau dikasih zakat, mau dikasih sedekah, nolak. Nah, ini orang fakir yang sombong. Ini hal yang sudah
termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang fakir. Kemudian wattama'u, yang ketiga wattama'u minal ulama, rasa tamak, rakus daripada ulama. Nah, ini termasuk salah satu penyakitnya para ulama. Kalau sudah ada ulama kemudian dia terkenal, mesti setan ini menghembuskan ya beberapa penyakit hati, diantaranya tomak, rasa rakus. Ya, semua ya istilahnya jadwal diambil semuanya. Nggak ada liburnya, nggak ada praynya. Dan niatnya untuk niatan dunia, bukan niatan untuk menyampaikan ilmu, untuk menyambung dakwahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ini karena dunia, tamak, ya, ketamakan daripada ulama ini juga termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa qillatul haya minan nisa, dan sedikit rasa malu daripada perempuan. Yang mana ya menurut tabiatnya perempuan ini ya rasa malunya lebih banyak daripada laki-laki. Tapi ya ada perempuan-perempuan yang rasa malunya itu ya sedikit. Seperti ya zaman sekarang sudah banyak kita lihat perempuan-perempuan yang rasa malunya sedikit. Kalau zaman dulu perempuan nutup aurat semuanya. Kalau sekarang, masya Allah, aurat keleleran di mana-mana. Yang naik motor kelihatan auratnya, yang jalan kaki kelihatan auratnya. Apalagi kalau sudah kita kena goyak ke mall, masya Allah, keleleran aurat. Mau yang putih, yang hitam, semuanya ada semuanya. Nah ini karena rasa malunya sudah sedikit daripada perempuan. Ya Allah Subhanahu wa taala membenci rasa malu yang sedikit dari perempuan. Ya, yang mana sepatutnya perempuan itu ya rasa malunya itu harus lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian selanjutnya wa hubbud dunya minasyuyukh, dan Allah membenci ya rasa cinta dunia daripada orang-orang yang sudah tua. Orang sudah tua masih senang dunia, masih ngumpulin harta, masih ngitung hartanya. Ya, kalkulator gak pernah lepas. Padahal orangnya sudah tua, sudah bau tanah. Padahal kalau dia sudah wafat, dia sudah meninggal, hartanya tidak akan dibawa ke alam kubur. Kata baginda Nabi SAW, yatba'u lil mayyit thalatha, yang ikut ke dengan mayit itu 3. Yarji'u ithnan wa ya ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tetap. Apa 3 hal tersebut? Yang 2 pulang, yaitu keluarganya. Keluarganya ikut dari rumah mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Setelah di kuburan, apa yang terjadi? Apa keluarganya masih tetap di situ ikuti kubur juga? Tidak. Pulang, baca tahlil, ngirim doa ya untuk orang yang wafat. Nah, keluarganya pulang. Walaupun ya dulu semasa belum menikah bilang sama si calon istrinya, wahai pujaanku, aku cinta kepadamu sehidup semati. Tapi kalau sudah mati, nggak mungkin bakal ikut dikubur. Ya tetap pulang. Bahkan kalau istrinya mati, pulang, ada yang kawin lagi langsung. Ada. Nah ini apa namanya? Yang pertama yang ikut mayit ke kuburan, pertama keluarganya. Tapi keluarganya pulang. Kemudian yang kedua yang ikut dengan mayit, hartanya. Ada orang kaya wafat, pesan sama keluarganya, nak, kalau nanti bapak mati, ya bapak punya Alphard, nggak mau ke Temiang pakai ambulan, naikin mobil Alphard, datang ke Temiang dengan mobil Alphardnya. Nah, sudah dikubur, mobil Alphardnya ikut dikubur kan? Pulang, hartanya pulang. Wayab kawahid, kata baginda Nabi, yang tetap 1 apa? Amal ibadahnya. Amal ibadahnya dia akan ikut ke alam kubur, bahkan nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu
rasa cinta dunia dari orang-orang yang sudah sepuh, orang sudah tua. Kemudian selanjutnya wal kasalu minas syabab, dan rasa malas daripada pemuda. Pemuda itu sebetulnya dia harus giat dalam segala hal. Dalam ibadah dia giat, dalam berusaha mencari rezeki juga dia harus giat, karena memang kondisi tubuhnya masih bagus, masih kuat. Lain dengan orang yang sudah berumur. Ya, kalau orang sudah berumur ya banyak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat rezeki alhamdulillah, nggak dapat rezeki ya yang penting ikhtiar. Tapi kalau anak muda ya harus semangat di dalam ibadah, khususnya di dalam ibadah, dan juga mencari nafkah. Nah, ini ya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malas yang dilakukan oleh para pemuda. Kemudian wal jawru minas sultan, dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin, oleh penguasa, itu juga termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim kepada rakyatnya, perbuatan zalim seorang penguasa kepada rakyatnya, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang zalim daripada penguasa nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan penguasa, kita saja sebagai kepala rumah tangga kalau zalim kepada keluarga kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya pemimpin. Kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami memimpin keluarga ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau didik istrimu untuk mengenal kepada Allah, kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau kenalkan anak-anakmu kepada aku? Apakah engkau menyuruh mereka untuk beribadah, ataukah sebaliknya engkau menyuruh mereka untuk bermaksiat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yaitu perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian wala jubtu minal ghuzat, ya, dan rasa al-jubnu, pengecut, ya, rasa pengecut ya daripada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat pasukan musuh lebih banyak, takut, pengecut, kabur. Makanya salah satu panglima perang Islam, Tariq bin Ziyad, tatkala menaklukkan Spanyol, beliau bersama pasukannya menggunakan kapal laut, ya, menggunakan perahu sampai ke pantai di Spanyol. Sengaja oleh Tariq bin Ziyad perahunya dibakar semuanya agar kaum muslimin ini hilang rasa pengecutnya, tentaranya ini hilang rasa pengecutnya. Ya bagaimana? Ya kalau sudah kapalnya dibakar, maju mati, mundur pun mati. Lebih baik maju mati dapat pahala syahid. Tapi kalau mundur, ya mati juga, tenggelam di lautan, dia matinya mati sangit, bukan syahid, ya mati konyol. Nah, makanya itu salah satu strategi Tariq bin Ziyad untuk menguatkan keimanan dan juga semangat perangnya kaum muslimin untuk merebut Spanyol pada waktu itu. Nah, jadi yang Allah benci daripada rasa pengecut daripada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-9, wal ujubu minaz zuhad, dan ujub daripada orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu orang yang tidak menjadikan dunia di dalam hatinya. Dia selalu hidupnya ini sederhana, tapi dia, ya, orang zuhud ini kadang juga terkena penyakit ujub. Dia bersifat zuhud agar dipuji orang. Nah, ini sifat ujub tadi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang zuhud. Ya, kemudian yang terakhir yang ke-10, wariya'u minal ubbad, dan perbuatan riya atau rasa riya, ingin dilihat orang, pamer, daripada rasa pamer daripada orang-orang yang ahli ibadah.
Ya, orang ahli ibadah itu kadang digoda oleh setan dengan rasa riya. Ya, itu penyakitnya orang ahli ibadah. Oh, khusyuk, tapi untuk dipuji, oh minta dipuji orang. Ya, untuk dipuji orang. Oh, si fulan ini masya Allah, kalau sudah sholat sujudnya lama. Ya, pengen dipuji biar kedengeran sama orang lain. Oh, fulan ini kalau sudah baca wirid khusyuk, masya Allah. Nah, ini sudah pengen dipuji orang. Ya, kadang kita juga timbul rasa demikian. Kalau ada mertua, ya sholatnya yang biasanya masya Allah 5 menit selesai, ini lama. Masya Allah, baca ayatnya ini ya pakai tartil. Ya, pakai tartil, pakai lagu-lagu, masya Allah. Karena ada mertua, kata mertuanya, waduh, masya Allah ini menantu saya suaranya enak, sholatnya khusyuk. Ya, padahal ini sudah timbul rasa riya di dalam ibadah. Nah, rasa riya di dalam ibadah itulah hal yang ke-10 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menjadi 10 orang tadi. Semoga ya kita dilindungi oleh Allah daripada godaan syaitan, ya, sehingga kita selamat daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au sahbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbana bima alamtana rabbi alamna alladhi yanfa'una rabbina baqina qarbatina nabiyina man kutru tadhakkar rabbi wafiqna wa fikum lima tardadi wa qawlan wa fi'lan karma wa rizqil kulli halal daima wa khilat ya ulama nahdu bil khair wa naf'a bil syar rabbana silana kull shu'un qirru wa ghira bi ridhamika kal uyun wa rabbana kull duyun qabla ta'tiyan nusan manun rabbik fir wa surat takruman sadar wa sallallahu takshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi al-nashi shifa wa ala alihi kiram sharafa wa ala sahbil masabil ghirar allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwarina wal yansiwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa asaka wa subhanallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.